Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait aturan final penempatan dan kelulusan pelamar prioritas dan umum tahap yang ketiga dari Kemendikbud Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil audiens antara Kemendikbud dengan forum guru yang sudah lolos passing grade. Jadi sini kami mencoba membahas terkait aturan finalnya untuk penempatan dan tentunya kelulusan ya untuk pelamar prioritas dan tentunya juga untuk pelamar umum untuk tahap 3 ya. Jadi di sini intinya Bapak Ibu ya, intinya pada video kali ini itu tidak ada pelamar yang dirugikan, baik guru swasta maupun guru honorer negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mungkin banyak yang mempertanyakan ini Bapak Ibu ya, banyak sekali rekan-rekan guru yang mempertanyakan pelamar lolos passing grade tapi di sekolah induk tidak ada formasi ya. Jadi saya yakin ya banyak sekali yang mempertanyakan ini. Misalnya Bapak ini sudah lulus passing grade ya di tahun 2021 tetapi melamar di sekolah lain karena kebetulan di sekolah induknya tidak ada formasi, atau di sekolah induknya itu sudah terpenuhi atau kalah saing dari temannya sendiri, sehingga terjadilah seperti ini Bapak Ibu ya, pelamar lolos passing grade tapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Nah, di sini solusi terbaik dari Kemdikbudristek bahwasanya di sini ada istilahnya kuota daerah Bapak Ibu ya, ada namanya kuota daerah, dan tentunya kuota daerah itulah nantinya yang dialokasikan ke formasi sekolah. Nah, contohnya begini, misalkan di suatu sekolah buka formasi 1 Bapak Ibu ya, di sekolah buka formasi 1, tetapi setelah dihitung angka kebutuhan gurunya sebenarnya butuhnya 3, maka nantinya akan dibukakan formasi. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu nantinya itu formasinya cuma 1, sedangkan anggaplah pelamarnya itu ada 3. Nah, setelah dihitung kebutuhan gurunya oleh pihak Kemendikbud berdasarkan data PPK, maka nantinya itu akan dibukakan formasi. Nah, akan dibukakan formasi Bapak Ibu ya. Dasar hukumnya kuat Bapak Ibu. Dasar hukumnya itu ada di Permendikbud nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi Bapak Ibu bisa share sendiri, download ya Permendikbudnya ya terkait ini, Permendikbud nomor 16 tahun 2018. Jadi solusi pertama nantinya Kemendikbud itu pasti akan melihat kebutuhan formasi Bapak Ibu ya. Melihat kebutuhan formasi di setiap daerah. Nantinya kalau misalkan ada yang kebutuhannya 3, nanti PPK itu akan didesak ya, Pemda akan didesak untuk mengalokasikan formasi ke sana, seperti itu ya. Misalkan dalam satu sekolah itu buka formasi cuma 1, tetapi ternyata kebutuhan gurunya itu ada 3, atau guru honorer induknya yang linear dengan formasi itu ada 3, maka nantinya teman-teman ya itu akan dibukakan formasi sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2018, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada sama sekali pihak guru honorer yang dirugikan. Jadi ini salah satu solusi untuk pelamar passing grade tapi di sekolah induknya tidak ada formasi, seperti itu. Kemudian di sini juga banyak sekali yang mempertanyakan Bapak Ibu ya mengenai mengenai penempatan ya. Jadi mengenai penempatan tentunya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau penempatan itu kan memang hal yang sangat mutlak ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi ASN kalau ada penempatan. Nah, mengenai penempatan pelamar yang lolos passing grade, bagaimana kira-kira aturannya tentang penempatannya untuk pelamar yang dinyatakan lolos passing grade P3K 2021. Di sini juga sudah dijawab Bapak Ibu ya, di sini juga sudah dijawab bahwasanya data guru yang lolos passing grade itu ada sekitar 193.954. Ini tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua ya. Itu sudah dihitung Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu sudah dihitung dan tentunya sudah dilakukan pemetaan jauh-jauh hari sebelum Permenpan RB terbit Bapak Ibu ya. Kemendikbud tentunya sudah memperhitungkan bahwa ada sekitar 193.954
guru yang sudah lolos passing grade. Dan tentunya data itu sudah dihitung Bapak Ibu ya, data itu sudah dihitung dan tentunya sudah dipetakan juga, dan tentunya diatur sebijaksana mungkin ya, dan diatur sebijaksana mungkin agar guru lolos passing grade mendapatkan sekolah tempat mengabdi nantinya. Ini berdasarkan hasil audiens Bapak Ibu ya, antara Kemendikbud dengan forum guru lolos passing grade, seperti itu. Jadi nantinya itu akan diatur sebijaksana mungkin. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, data guru yang lolos passing grade 193.954 itu sudah dikunci Bapak Ibu, dan itu sudah dipetakan. Jadi nantinya akan diatur sebijaksana mungkin agar dapat mendapatkan sekolah Bapak Ibu ya, tempat mengabdi nantinya. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya Kemendikbud akan mencarikan. Nah, di sini ada kata mencarikan tempat yang memang sekolah tersebut butuhkan, dan dicarikan tempat terdekat dulu. Tapi kalau masih ada tersisa, maka yang tersisa inilah yang diberikan pilihan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nantinya itu akan dicarikan tempat terdekat dulu. Nah, tetapi kalau misalkan masih ada yang tersisa di sekolah induknya, maka disitulah yang akan diberikan pilihan. Jadi memang berusaha, Kemendikbud itu berusaha mengaturnya sebijaksana mungkin. Luar biasa sekali ya, karena memang masih ada guru yang lolos passing grade yang jumlah gurunya melebihi kebutuhan kuota, karena guru mapel tersebut sudah terlalu banyak. Solusinya adalah menunggu ada yang pensiun, intinya udah lolos passing grade. Contoh misalkan mapel ya, anggaplah kita ambil satu mapel A, misalnya mapel A ini jumlah gurunya itu sudah melebihi kuota Bapak Ibu ya, sehingga dalam satu daerah sudah tidak terlalu membutuhkan karena kuotanya sudah banyak terpenuhi. Tetapi jumlah gurunya yang lolos passing grade tetapi belum mendapatkan informasi itu sudah melebihi kebutuhan kuota. Nantinya itu akan ada solusi jitu Bapak Ibu ya, yaitu di sekolah Bapak Ibu itu menunggu ada yang pensiun. Nah, tetapi satu kata Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu itu sudah lolos sebenarnya. Sisa dicarikan tempat bertugas, karena Bapak Ibu ini sudah lolos passing grade di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Di sini ada lagi yang bertanya ya di kolom komentar ya. Di sini kebetulan di video ini saya jawab semua mengenai pergeseran guru sekolah induk ya. Jadi di sini admin tekankan tidak ada pergeseran guru sekolah induk ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak ada pergeseran guru sekolah induk. Guru yang sudah lolos passing grade dalam tes ASN P3K itu datanya tidak akan hilang Bapak Ibu ya, itu sudah dikunci. Jadi tidak usah khawatir ya lagi ya, karena ketika ada perekrutan tes ASN P3K guru, data tersebut akan digunakan untuk perekrutan Bapak Ibu ya, perekrutan lagi. Nah, jadi di sini kita tampilkan urutan guru yang lolos passing grade prioritas 1 untuk mengisi kuota. Yang pertama itu adalah guru THK 2, guru non ASN, guru lulusan PPG, dan guru swasta yang tentunya sudah lolos passing grade. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya, tidak ada pergeseran. Jadi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos P3K, lolos passing grade, itu datanya tidak hilang, karena admin sudah katakan itu sudah dikunci. Sudah dikunci dan dimasukkan dalam database-nya Kemendikbud. Jadi ketika ada perekrutan, maka data itulah nanti yang dijadikan dasar untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi ASN. Seperti itu ya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pelaksanaan tes ASN P3K Guru 2022 itu selalu berdasarkan kuota ya, untuk 2022 bukan berdasarkan formasi, seperti itu. Jadi Kemendikbud akan mensosialisasikan ke Pemda, kabupaten, dan provinsi agar membuka kuota berdasarkan kebutuhan guru di daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, tentunya ini menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu tentunya sudah memahami ya, bahwasanya seperti inilah aturan final ya, penempatan dan kelulusan pelamar prioritas dan umum tahap 3. Mulai dari penempatan, kemudian tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya, tidak ada pergeseran, dan pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Saya rasa ketika admin sudah menyajikan video ini, semuanya sudah terjawab Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.